Oke teman-teman, bagi kalian yang ingin mendapatkan penghasilan ratusan ribu per hari ya, atau bahkan jutaan rupiah per hari ya teman-teman nih, ya, dari berjualan produk ya, jangan di skip video ini karena saya akan kasih tahu kalian bagaimana caranya ya teman-teman. Ya, bayangkan kalian kerja jam 8 pagi, pulang jam 12 siang, kalau misalnya pas rame itu bisa dapat ratusan bahkan jutaan rupiah ya. Nah, sebelumnya perkenalkan saya seorang freelancer ya bahasa gampangnya sales ya, sales marketing lapangan. Dan produk yang saya jual ini teman-teman ya, produk-produk seperti ini ya, misalnya produk susu ya teman-teman. Nah, anggaplah kalau misalnya produk susu ini kita laku 1000, kita sehari bisa jual 100 piece, untungnya udah 100.000. Dan gampang ya teman-teman, kalau kita berjualan produk yang udah terkenal itu sehari 400-500 piece itu gampang teman-teman ya. Dan saya juga membawa produk-produk rokok murah ya, karena memang di era seperti ini produk-produk yang murah-murah itu memang jadi andalan ya teman-teman. Dan bagi kalian juga, kalau misalnya kalian seorang freelance ya, saya sarankan untuk mengikuti perkembangan teknologi, yaitu dengan cara belajar online juga. Sini teman-teman ya, ini adalah salah satu contoh toko yang saya kelola. Toko ini baru berumur beberapa bulan, silahkan bisa di scroll. Itu adalah orderan yang sudah selesai ya, itu adalah orderan yang sudah selesai dan udah lumayan banyak ya. Oke, nah itu salah satu gambaran dari satu toko, dan saya mengelola beberapa toko. Dan di channel YouTube Sales Magic ini ya, saya memberikan edukasi gratis untuk belajar freelance dan dropshipper ya. Jadi selamat menyaksikan video-video saya, semoga bisa membantu teman-teman semua, dan jangan lupa untuk share ya ke sosial media yang kalian miliki ya. Semoga menjadi amal sedekah untuk kalian ya. Selamat menyaksikan hal-hal yang harus dipersiapkan saat memutuskan ingin memulai menjadi seorang dropshipper ya. Jadi belakangan ini konten saya bukan hanya tentang freelance atau sales ya, tapi juga tentang dunia dropship ya teman-teman ya, dunia dropshipan, dunia dropshipper. Nah, jadi ada beberapa hal yang wajib banget kalian miliki ya sebelum kalian itu tertarik ingin menjadi dropshipper ya. Jadi ada 4 hal utama ya. Yang pertama, kalian harus mempunyai laptop ataupun PC ya, dengan spesifikasi minimal Windows 10 Pro ya. Kenapa harus Windows 10 Pro? Ya karena memang untuk dropship itu membutuhkan sebuah tools ya, dimana tools itu berfungsi untuk menaruh toko online kita ya, mengelola banyak toko ya. Terus berikutnya untuk scrap produk ya, untuk ngisi toko kita ya. Jadi kalian wajib banget punya laptop ataupun punya komputer ya nggak harus baru, tapi minimal ya Windows 10 Pro ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian dropship menggunakan HP, apakah bisa? Jawabannya bisa ya, bisa, tapi kita terbatas ya. Kita hanya bisa mengelola paling 1-2 toko kalau menggunakan HP ya. Sedangkan dropship kalau misalnya ingin diserusin ya minimal ya kita punya ya 50 toko lah paling enggak ya teman-teman, supaya profitnya bisa maksimal ya. Sebenarnya kalau misalnya tokonya itu nggak usah banyak-banyak bisa ya, cuma 10-20 toko bisa. Tapi kalau misalnya kepengen lebih maksimal ya saya sarankan minimal 50 toko ya. Itu yang pertama ya. Jadi dicatat ya, komputer atau laptop bekas atau baru nggak apa-apa, yang penting Windows 10 Pro ya. Sebenarnya untuk prosesornya untuk i5 itu bagus, i3 juga bisa ya. Kalau saya biasa menggunakan yang spesifikasi i5 ya, i5 RAM 8 Windows 10 Pro ya. Ya seperti ini teman-teman. Nah, terus yang kedua, setelah kalian udah mempersiapkan, saya udah punya laptop, udah punya komputer yang memenuhi spesifikasi, terus apa lagi yang harus dipersiapkan? Yang kedua adalah WiFi ya. Jadi kalau misalnya kalian mau menjadi seorang dropshipper, yang harus dipersiapkan selain komputer adalah WiFi, jaringan internet ya. Soalnya ya kita akan online terus ya teman-teman. Jadi gini, saya kasih gambaran ya. Kalau misalnya kita dropship, kita mengelola 50 toko ya. Nah, 50 toko kan harus ada tempat untuk menaruh toko tersebut, yaitu di tools dropship ya teman-teman. Nah, terus kita itu harus online terus ya. Kalau kita menggunakan data seluler, menggunakan tethering HP, apakah bisa? Bisa ya. Tapi pengeluarannya itu boros banget ya. Mendingan kalian pasang WiFi ya, apabila serius ingin membuka usaha dropship ini ya. Untuk WiFi yang saya gunakan adalah IndiHome ya teman-teman, dengan kecepatan 30 Mbps. Itu udah cukup ya.
Nah, untuk tarif WiFi itu setiap apa ya, setiap periode, setiap tahun tuh ganti-ganti ya, teman-teman. Kalau misalnya saya per bulannya itu Rp330.000, kecepatan 30 Mbps. Tapi kemarin terakhir ada salah satu orang yang join paket sama saya dan saya mengurus WiFi-nya juga. Itu sekarang Indium itu paling rendah itu 50 Mbps ya. Ya tarifnya nggak jauh dari segitu sih, hampir sekitar 400 per bulannya ya. Jadi ya itu juga harus dipersiapkan ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya mau jadi dropshipper ya harus punya WiFi kayak gitu ya, teman-teman. Nah gini, kadang ada beberapa yang tempat ya atau desa yang nggak terjangkau sama WiFi ya. Apakah ada solusinya? Ada. Kalian bisa pakai Orbit ya, teman-teman. Pakai Orbit itu bisa. Nah terus, oh ya teman-teman, untuk kayak komputer, untuk Orbit dan lain sebagainya, dan apa ya, barang-barang yang saya sebutkan di video ini, kalian juga bisa order lewat saya ya. Kalau misalnya kalian kesulitan mendapatkan produk tersebut ya, kayak misalnya Mas saya mau pesan komputer bekas yang spesifikasinya bisa buat dropship, bisa ya. Nanti pengiriman kalau luar kota itu bisa kirim pakai ekspedisi kargo ya, teman-teman, biar ongkirnya lebih murah ya. Nah setelah komputer atau laptop udah siap, WiFi udah siap, berikutnya adalah listrik ya, teman-teman. Nah kalau misalnya untuk listrik ya, saya menggunakan listrik yang 900 watt ya. Kalau misalnya yang 450 watt ya, teman-teman, 450 watt itu bisa. Tapi kalau misalnya untuk apa ya, kalau misalnya di rumah kalian banyak elektronik, kalau 450 terus ada komputer itu berat banget ya. Nah, kalau misalnya 900 watt itu bisa untuk 3 sampai 4 komputer sama elektronik kayak kulkas, terus sanyo, lampu, magicom itu masih kuat ya, teman-teman. Jadi kalau saran saya listrik minimal 900 ya. Jadi itu harus dipersiapkan juga. Nah, kalau misalnya listrik kalian 450, kalian juga bisa ajukan ke PLN terdekat di kota kalian, naikkan apa namanya? Naikkan tegangannya ya jadi 900. Itu bisa banget ya. Terus berikutnya setelah ketiganya siap, yang keempat ya, yang keempat adalah tools dropshipnya ya. Jadi tools dropshipnya itu kita itu nyewa, teman-teman ya, nyewa. Ada apa ya? Ada penyedia jasa tools dropshipnya itu ada. Dan kalau misalnya kalian mau order lewat saya juga bisa ya, teman-teman. Nanti saya kasih tahu websitenya apa ya dan fungsinya apa aja. Karena ada banyak banget tools sebenarnya. Tapi sebenarnya hanya ada dua tools yang penting. Tools yang pertama itu yang berfungsi untuk istilahnya itu scrap produk ya, ngambil data produk apa yang mau kita jual ya. Terus tools yang kedua itu fungsinya untuk naruh toko kita ya. Misalnya kan kita punya 50 toko nih. Nah kalau kita nggak ada tools ya, yaitu kita login logout, mau buka toko satu login lagi logout lagi, terus mau buka toko dua login lagi logout lagi. Nah itu capek banget ya. Jadi harus ada tools. Tapi tools ini berbayar ya, toolsnya berbayar ya. Nah terus setelah kalian udah siap ya, oh ya, untuk harga toolsnya itu macam-macam ya, teman-teman, tergantung lisensinya. Kalian mau ambil berapa bulan, 6 bulan atau 1 tahun ya. Dan itu nanti tergantung paketnya juga. Ada websitenya ya. Yang mau beli atau mau saya bantu untuk order itu bisa banget ya. Nanti kalian bisa hubungi kontak person yang ada di bawah deskripsi video ini ya. Nah setelah itu yang berikutnya, kalian juga harus mempunyai toko online ya. Ya kita kan mau jualan, ya wajiblah untuk mempunyai toko online ya. Dan untuk toko online saya sarankan itu yang power merchant ya, power merchant. Jadi gini teman-teman, untuk dropship yang saya kelola itu adalah Tokopedia ya. Sebenarnya ada Shopee, terus Blibli itu ada, tapi basicnya itu adalah Tokopedia. Dan Tokopedia itu ada beberapa keanggotaan toko ya. Saya jelaskan nih sedikit gambaran ya. Jadi kalau misalnya dalam dunia sales offline ya, itu ada ini teman-teman, ada kayak warung retail biasa, ada grosir, ada special outlet, sama kayak di online juga ada grade-grade-nya, ada regular merchant ya. Nah, terus ada power merchant sampai paling tinggi itu official store. Nah, itu setiap grade itu mempunyai value masing-masing, mempunyai benefit masing-masing ya. Nah, tapi untuk standarnya ya pakai power merchant ya. Nah, untuk informasi kalau misalnya power merchant itu bisa diupload pertama itu 2000 produk bisa. Kalau reguler itu cuma 200 produk ya.
Nah, terus setelah itu yang paling terakhir ya teman-teman, yang paling terakhir yaitu adalah ilmu dropshipnya ya. Ini yang sangat panjang banget ya. Nah, untuk kelas dropship saya sendiri juga membuka kelas dropship itu buka ya teman-teman. Pakai dropship ada, mau beli tokonya doang ada, ilmunya doang ada ya teman-teman. Terus gini, kalau misalnya kalian saya ingin belajar otodidak itu bisa banget ya. Bahkan saya juga share beberapa cara dropship lah ya, istilahnya gambaran-gambarannya orang dropship itu seperti apa ya. Ada di playlist kelas dropshipper Indonesia ya. Kalian bisa cari di channel YouTube saya, klik playlist ya, dicari nanti itu ada. Itu ada beberapa video-video yang membahas mengenai dropship. Nah, kalau misalnya mau belajar lebih spesifik, bisa mengikuti join kelas saya, tapi ya itu berbayar ya teman-teman, karena nanti dapat toko juga. Nah, kalau misalnya pakai dropship juga nanti dapat komputernya juga ya. Dan untuk apa saja yang diperoleh saat mengikuti pelatihan kelas dropship dari saya, itu nanti saya akan buatkan video presentasinya ya teman-teman. Apa saja sih keuntungannya ya. Ya pokoknya bisa banget. Tapi sebelumnya kalian bisa riset dulu ya teman-teman di tempat kalian ya. Berapa sih harga kelas dropship, dan nanti bisa dibandingkan dengan harga kelas saya ya. Dan apa ya? Paling itu sih ya teman-teman untuk memulai dropship. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian mau otodidak, itu sebenarnya bisa banget ya. Sebenarnya gampang ya teman-teman. Kita cuma upload gambar ya. Terus kalau misalnya ada orang order, kita orderkan. Itu secara teorinya seperti itu. Tapi kalau misalnya waktu kita terjun ke lapangan, itu banyak banget hal yang harus kita pelajari. Banyak banget ya. Dari segi optimasi tokonya gimana, biar performa tokonya meningkat gimana, ya. Cara dapat orderannya gimana, cara orangnya supaya repeat lagi gimana, ya. Cara bikin iklan top ads, promosi toko, voucher toko, pokoknya banyak banget teman-teman. Dan untuk untuk detail-detailnya bisa dibilang ilmu-ilmu yang dagingnya memang saya buat kelas ya teman-teman, karena hanya untuk orang-orang yang benar-benar serius ya. Karena kalau misalnya tidak saya buat kelas ya percuma saya mengajari orang, tapi istilahnya itu ya setengah-setengah kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian tertarik ya teman-teman, bisa hubungi kontak person yang ada di bawah video ini ya. Dan saya juga merekomendasikan teman-teman ya untuk menonton video di channel YouTube lain mungkin, atau di sosial media lain yang membahas mengenai dunia dropship. Jadi biar ada gambaran ya, enaknya dan nggak enaknya itu seperti apa ya. Jadi sebelum memutuskan saya kepengen gini, diriset dulu, disurvei dulu. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa untuk share ya, kasih tahu teman-teman kalian yang mungkin pengen belajar dropship ya. Dan kalian tetap yang nggak ikut kelas dropship pun juga masih bisa mendapatkan video-video terbaru mengenai dunia dropship di channel YouTube Sales Magic ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk di subscribe kalau misalnya kalian belum subscribe channel YouTube saya, supaya ya nggak ketinggalan video-video menarik dari channel saya. Terima kasih. See you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.